Oke. Oke. Kamu katanya mau nyanyi tadi Nyanyi openingnya. apa? Oh ya. Bebas. Eri Armuji. Selamat datang teman-teman di podcast Berenergi. Kalau di episode 1 kemarin kita udah ngobrol sama yang namanya Mas Eri Cahyadi, calon wali kota Surabaya dengan nomor urut 1. Di episode kedua kali ini kita belajar dari pengalaman kemarin. Karena kemarin cuma ada bapak-bapak. Oh iya. Jadi sekarang ada ibu-ibu ya. Mohon maaf saya masih under 19 tahun. Oh iya, tapi sudah boleh nyoblos kan? Boleh dong. Kalau kemarin kayak grup WA bapak-bapak lanang kabeh ya. Sekarang paling nggak ada satu hal yang bisa dilihat lah ya. Iya. Mohon maaf. Bisa dilihat. Goib. Kebetulan yang kemarin nggak bisa dilihat. Oke. Jadi perkenalan dulu, siapa nih rekan saya yang baru ini? Selamat malam. Kok malam? Sorry. Bebas, selamat. Perkenalkan, saya Fide Marsha dari Surabaya Berenergi. Jangan lupa ketik apa ketika IC spasi Marsha kirim ke 6288. Saya nggak kayak orek matur nuwun. Jadi yang buat teman-teman yang mendengerin ini atau lihat ini yang belum tahu kalau Fide Marsha ini adalah lulusan Idola Cilik. Iya Pak. Yang keluar di eliminasi pertama. Pertama banget. Jadi tidak terlalu bisa dibanggakan ya sebenarnya. Gak iso dilpon CV. Mau nyangkal juga kok fakta gitu loh. Enak kan kalau ngomong fakta itu enak. Betul. Tapi kita kenapa asik sendiri padahal kita sudah ada bintang tamu hari ini siapa ini? Gestar hari ini. Kita membawa salah satu orang yang sangat berpengaruh di dunia ini, apalagi di era COVID-19. Gak segitu. Oh iya. Bener. Ayo, bener dong. Pengaruh di dunia deg-degan. Langsung aja kita perkenalkan Dr. Kevin. Dr. Kevin. Halo, selamat. Ayo selamat apa ya? Bingung. Selamat datang. Selamat lah ya. Selamat sehat ya dok ya. Selamat sehat Oke, semua. boleh dikenalkan nih Dr. Kevin ini dokter apa? Kan banyak nih dokter soalnya. Ini perkenalan dulu, nama saya Dr. Kevin Stefano, nama lengkap saya. Oke. Ya, ini saya kelahiran tahun 94. Sekarang saya usia 26 tahun. Lebih muda dari Anda, Bapak. Kenapa diomong? 26 tahun 26 udah tahun. jadi dokter. Wow. Saya profesi dokter umum. Dokter umum. Kuliah dari tahun Kuliah dari tahun 2013. 2013 sampai 2019. Berarti pinter loh. cepet loh. Pinter loh. Iya. Pinter loh. 6 tahun udah jadi dokter ya. Kalau enggak pintar jadi dokter semuanya. Oh iya benar. Benar. Kalau nggak pinter jadi saya. Bukan saya yang ngomong. Jadi dokter sudah resmi diangkat tahun berapa sih? Diangkat ada sumpah gelar gitu. Sumpah dokternya tahun 2020. 2020 masih fresh ya. Ini Fresh. jadi kalau dokter Fresh DSC graduate. masih plastikan dok. Waduh. Masih baru. Habis unboxing kan. Masih bau kasur. Cik pabrikan ya. Masih baru pabrik. Nah, dokter kita langsung to the point aja ya. Karena kan sampai ini bulan berapa sih? November ya? November. Sama November 2020 COVID masih ada nih. Kalau menurut dokter kondisi COVID saat ini entah di Indonesia atau di Surabaya itu kondisinya kayak gimana sih dok? Faktanya? Faktanya, kalau dari fakta dilihat dari lapangan sendiri, yang sekarang ini saya kan lagi berada di lapangan, itu di rumah sakit masih tinggi angkanya. Masih tinggi ya? Iya, Masih banyak pasien COVID ya? Masih banyak yang kena. Terus rumah sakit semua tuh pada tutup karena penuh. Karena penuh. Itu di rumah sakit mana nih dokter? Kebetulan di daerah Jawa Timur di bagian Malang, kemudian di Pasuruan, sekitar Tapal Kuda. Oke, itu masih banyak orang yang terkena penyakit pasien baru ya, bukan Pasien baru yang baru kena lagi ya sama ya, COVID. dan yang belum sembuh, yang masih dalam perawatan. Jadi beberapa rumah sakit di daerah tersebut sudah penuh ya, sampai harus tutup karena nggak bisa menerima pasien lagi. Kalau di Surabaya sendiri? Kalau di Surabaya sendiri dari perkembangannya berkurang. Berkurang ya? Entah berkurangnya itu karena ada tanda kutipnya. Wah, apa nih tanda kutipnya? Apa Sa? Tuh yang rame-rame kemarin tuh. Apa? Saya tidak tahu apa-apa. masih Banyak yang ramai kecil. kemarin loh ya. Apa nih dok? Tanda kutipnya mungkin yang nggak mau diperiksa juga ada. Oke, berarti nggak kelacak ya? Kalau yang terlacak kan karena kebanyakan yang mereka yang memiliki gejala. Iya, Yang karena sampai harus COVID ke rumah sakit ada ya? yang nggak bergejala juga ya. Iya benar. Karena anak muda-muda itu loh biasanya kan karena imunnya masih masih tinggi ya kan, masih kuat. Jadi mungkin gejalanya nggak terlalu kelihatan. Nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu dirasakan. Ya bisa Tapi jadi. tiba-tiba keadaannya langsung drop. Oke, itu kan tiba-tiba yang parah bahaya. gitu ya dok ya? Iya. Masuk rumah sakit ya gitu, akhirnya baru ke data setelah dia udah menyebarkan malah Iya. gitu ya.
terkait gini, kalau setahu saya kan di awal-awal pandemi dulu kan Surabaya sampai zona hitam tuh. Yap. Iya. Sekarang zona apa sih? Zona nyaman. Sekarang zona orange sekarang. Mohon maaf. Orange. Hampir aja nyanyi ya. Orange kan ada hitam, merah, orange. Ya, Jadi orange transisi. sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Tapi ini dari berita-berita di Dinas Kesehatan, entah ini dirilis atau enggak, ini ada arah lagi menuju ke arah merah. Waduh. Jawa Timur juga banyak menuju ke arah merah karena ada event pilkada ini. Ada event pilkada Iya. nih ya. Ini karena pilkadanya atau karena kondisi masyarakat sekarang ini itu udah jenuh nih sama Covid, ya udahlah bodo amat, terus kita keluar nongkrong gitu aja. Karena jenuh itu juga bisa, kemudian karena ada banyaknya event tatap muka secara masif. Oke. Iya benar banget ya. Iya. Apalagi zaman-zaman menuju pilkada ini kan lagi banyak-banyaknya masyarakat berbondong-bondong Iya. ya kan. Iya, Mungkin mungkin kurang ada- menjaga jarak, betul. jaga kebersihan juga. Dari paslon-paslon tertentu itu yang tidak mengkoordinasikan. Oke. Jadi kan mereka harusnya kan sebagai pemimpin harus mencontohkan yang baik. Betul. Bagaimana dia harus mengkoordinasikan para pendukung-pendukungnya supaya tetap menjaga jarak. Betul. Supaya tetap menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tak kira mengubur. Menguras. Oh, kan sama 3M-nya ya. Ya Allah, ya Allah, eman Re, 28 tahun nih Re, ya Allah kan, Re. kan dokter Kevin 26 tahun jadi dokter. Iya. Saya 28 tahun jadi omongan warga. Jadi kondisi sekarang itu sedang lumayan menuju mengkhawatirkan lagi ya. Iya. Kalau boleh tahu dok, gimana caranya agar bisa Surabaya, Jawa Timur ataupun Indonesia ini nggak sampai kembali lagi ke fase-fase waktu ya fase gelap lah ya, saya bilang merah, hitam dan sebagainya itu. Itu tergantung dari kesadaran diri sendiri. Dari Iya, personal setuju. ya? Dari personal, karena sebenarnya yang selama ini menjadi garda terdepan ini bukan dokter, bukan polisi, tetapi diri sendiri. Masyarakatnya Masyarakat sendiri ya? sendiri. Di mana kita harus meningkatkan awareness kita, kewaspadaan diri sendiri dari menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian kalau setelah keluar rumah kita harus mencuci baju. Jadi kan kita kan tidak tahu di luar sana kita berinteraksi dengan siapa, apakah orang itu terinfeksi atau bukan. Kesadaran ya dok. Iya, benar itu. Oke, jadi udah bener ya, kondisi sekarang anak kuliahan harus disuruh kuliah dari rumah. Betul. Karena biasanya jarang nyuci baju anak kuliahan dok. Oh iya benar. Kos-kosan ya, baju satu dipakai untuk kuliah 3 kali. Mohon maaf saya yang masih kuliah, Oh, masih kayak nyuci gini. baju sih. Kalau minggu jangan-jangan ada yang kuliah itu. Kalau ingat, kalau sempat. Kuliahnya 3 tahun ya bajunya sama semua, baru ganti kalau lulus gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Gimana? Sekarang ini ada beberapa sekolah yang udah masuk loh. Udah mulai Sekolah boleh tatap SMA muka ya? udah tatap muka. Dari perkuliahan dulu kalau nggak salah kemarin beritanya ada beberapa universitas itu sudah memberikan jadwal secara offline, kemudian bertahap ke SMA, SMP kalau memang sudah dinilai secara masif ini aman, baru kemudian SD, TK, PAUD. Tapi untuk yang saat ini, yang untuk perkuliahan ini yang sudah dijadwalkan secara online, mereka memberikan syarat untuk offline itu harus melakukan swab. Swab dulu ya Tapi mahasiswanya. setahu aku Oh, yang anak kuliah nih, sekarang yang ini kuliah. SMA udah ada yang masuk. Oh ya, sudah Ada beberapa SMA yang masuk. Oh ya, di Surabaya sekitarnya, Di bukan di Surabaya. Surabaya. Oh, iya, Itu di Surabaya udah ada ya? Sudah ada. Surabaya sudah ada, tapi Oke. beberapa SMA saja. Tapi Iya. itu persyaratannya ada yang swab, Swab. terus kemudian ada pemeriksaan lain-lain lagi, seperti pemeriksaan darah dilihat lagi Oke. untuk darah lengkapnya seperti apa, terus kemudian diwajibkan menggunakan masker, Masker, face shield dan lain-lain ya. Berarti pemeriksaannya harus lengkap ya, nggak cuma Iya, swab ya, juga iya. ada cek darah ya. Iya. Tapi apakah nggak lebih baik buat ditunda dulu? Karena gimana, kan Dok? kita Itu- mau dengar-dengar kan mau balik lagi ke zona gelap itu kan. Iya. Apakah Lebih baiknya gimana? kalau- Apa boleh atau ditunda dulu? Kalau menurut saya secara pribadi dari pandangan sisi medis, itu seharusnya ditunda dulu, karena kita masih belum lihat perbaikan yang secara masif, karena dilihatnya hanya dari perhitungan per kota. Oke. Samplingnya kecil, dan untuk sampling provinsi ini pengambilannya itu dia cuma melihat dari sampling kota dan tidak melihat secara sendiri dari misalnya kota besar, dia dinilai cuma kota besar saja, sedangkan kota-kota kecil yang lain itu sama dari pihak provinsi tidak dinilai. Kemudian dari datanya dari provinsi diolahkan langsung ke nasional. Oke, Dari oke. nasional pun cuma menerima data seperti itu. Gelondongan gitu aja, Iya, jadi nggak gelondongan. tahu Jadi mereka tidak tahu detailnya soal ya. lapangannya seperti apa. Apalagi kemarin sempat rame-rame juga katanya ada data yang tidak sinkron antara provinsi itu dan dia. kota. Itu kan gini ya, kalau saya bilang apakah ini yang mengakibatkan masyarakat kita sekarang kebanyakan terutama anak-anak muda
mungkin yang juga dewasa merasa cuek dengan kondisi COVID ini karena kita bingung mau berpegangan sama yang mana gitu. Kan katanya harus ngikutin atas, tapi katanya yang atas datanya ada yang beda dan lain-lain. Itu kita harus kayak gimana nih dok harusnya? Kalau itu Atau pindah negara aja? Waduh. Ya, Banyak yang mau pindah negara. Mohon maaf. pindah negara boleh lah itu. Boleh ya. Pindah ke Papua Nugini. Jangan pindah ke warga negaraan aja pokoknya. Oh iya, pindah doang kan negara. Pindah negara aja. Kalau itu ya tetap kita tidak bisa berpegang kepada siapa-siapa kalau saat ini sekarang Jadi ini harus jaga karena harus diri sendiri tetap ya? pegang sama diri sendiri. Oke. Karena kalau dibilang di luar itu orang menyerukan kalau misalnya COVID itu hoax atau COVID itu nggak ada, cuma bualan para politikus itu padahal ya sebenarnya bukan. Buktinya Karena ada. memang ada, buktinya ada. Korban pun juga banyak. Betul. Nggak mungkin tiba-tiba banyak orang yang meninggal karena sakit flu biasa kan juga nggak mungkin gitu. Trust issue ya jadinya Iya, kita ya. karena mungkin karena penanganan di awal mungkin ya ada beberapa hal yang mungkin belum entah edukasi atau apa yang akhirnya tidak merata, akhirnya banyak orang yang misinterpretasi dalam COVID ini. Apalagi ini sudah cukup lama ya, dari Februari sampai mau November ini. Nah, melanjutkan tadi kan dokter bilang sebuah statement bahwa kalau sekolah untuk amannya lebih baik ditunda dulu. Apakah ini nanti nggak menimbulkan banyak persepsi loh? Kok sekolah ditunda? Kok mall nggak boleh, beberapa tempat nggak boleh buka? Tapi kenapa pilkada lanjut? Ya itu kan karena tadi yang pertimbangan pertama itu karena memang anak-anak kan memang pendidikan penting. Tetapi kalau misalnya pilkada itu ada yang lebih penting lagi. Oke. Karena kalau misalnya sebuah daerah atau regional ini dibiarkan kekosongan tanpa ada pemegang jabatan, maka akan mempengaruhi di bidang ekonomi, kesehatan, kemudian pendidikan juga termasuk. Tidak ada yang memberikan keputusan. Iya, karena ketika nanti jabatan itu kosong, biasanya kan cuma diganti oleh PLT sementara yang mungkin ketika mengambil kebijakan belum bisa sestrategis kalau diganti yang baru mungkin karena program-programnya nggak bisa melanjutkan. Iya benar, dan juga tidak ada dukungan dari pihak legislatif karena jabatan eksekutif ini merupakan jabatan sokongan dari jabatan legislatif. Kalau tidak ada sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif, maka sebuah kebijakan itu tidak bisa jalan maksimal ya. lancar. Betul. Mungkin karena pertimbangannya adalah kayak gini ya. Mungkin karena pendidikan, sekolah mungkin kan selama ini sudah bisa tatap muka, sementara ini ya diutamakan itu dulu. Tapi karena pilkada kan mungkin karena belum ada sistem untuk pilkada online ya. Siapa tahu mungkin setelah ini nanti 2024 ya kita nggak berharap pandemi ini masih ada ya. Tapi kita udah prepare untuk kondisi-kondisi seperti ini untuk menyiapkan pilkada yang lebih aman melalui online atau apa. Tapi apakah pilkada saat ini itu aman dilakukan, dok? Kalau pilkada saat ini saya rasa dari persiapan KPU masih terbilang dalam range aman. Aman ya, ketika nyoblosnya nanti ya? Iya benar. Dan banyak dari fasilitas KPU ini yang menurut saya sudah cukup memadai. Meskipun ada pertimbangan saya dari hal sedikit mengenai lingkungan. Karena ada limbah-limbahnya. Kalau misalnya dari persiapannya yang pertama disekuen dari KPU, pertama dari panitia sebelum penyelenggaraan. Itu semua panitia diberikan tes rapid H-7 hari sebelum pelaksanaan. Semua panitia pencoblosan itu dikasih rapid test? Iya benar, secara gratis. Daftar panitia aja, mohon maaf. lumayan dapat rapid gratis. Oh, kakak aku daftar. Oh ya bagus. Udah. Bisa dibuat nanti jalan-jalan. Iya. Syarat jalan-jalan kan pakai rapid. Tidak boleh jalan. Tidak boleh. COVID. Jadi dengan pencegahan awal dari KPU adalah melakukan rapid test kepada semua panitia. Iya benar, kepada semua panitia. Karena setahu aku juga susah loh yang mau daftar panitia, cari panitianya. Kayak gimana emang? Kayak gimana? Karena lebih ke nyari yang anak-anak muda sekarang. Karena mungkin imunnya lebih kuat. Ada faktor komorbid. Komorbidnya lebih sedikit ya daripada mungkin yang udah senior atau kayak gimana ya. Dan buat cari yang muda-muda itu agak susah. Kenapa kok susah? Ya pada nggak mau karena COVID. Oh gitu. Padahal sebenarnya juga ada pencegahan juga dari KPU-nya ya, seperti di rapid mungkin juga nanti diberikan vitamin atau anything. Iya benar, disuplai vitamin. Kemudian juga untuk di tempat sudah disediakan tempat mencuci tangan, hand sanitizer juga. Kemudian untuk waktu saat pencoblosan ini yang mungkin nggak semua orang tahu ini ya, dok. Saat di pencoblosan nanti ada petugas khusus yang mengecek suhu tubuh. Jadi kayak di mal-mal pakai iya, benar. Itu untuk batas suhu tubuhnya 37,3 derajat Celcius. Kalau di atas itu? Kalau lebih itu nanti akan disediakan bilik khusus. Jadi dibedakan. Biar terpisah ya. Iya, disebut dengan ini yang bilik yang dicurigai, yang ini bilik normal.
Jadi kalau bilik normal nanti mereka tetap coblos biasa, kalau yang bilik khusus nanti juga disediakan. Jadi ada bilik isolasi ya? Jangan kita nggak boleh isolasi. Ya. Bilik terpisah. Bilik terpisah. Biar tidak tercampur ya. Biar Siapa lebih tahu kan aman. nggak selamanya kan suhunya tinggi itu COVID kan. Iya. Siapa tahu dia cantengan tapi akhirnya panas kan. Atau enggak karena kena panasnya Surabaya ini juga panas bisa. matahari, panas dalam kan bisa. Wajar kan Panas semuanya. hati juga bisa. Bisa. Suhunya 37 derajat tapi di hatinya. Jadi gitu ya. Selain itu Dok, dari KPU-nya prepare-nya apa Selain lagi? itu dari KPU prepare-nya untuk panitia lagi ini. Kembali ke panitia, itu panitia semuanya disiapkan, diberikan handscoon. Oh, handscoon yang kayak di glove. itu ya, glove-nya tenaga kesehatan ya. Oh, yang dari latex. Iya, Oke. tapi yang non medis. Yang non medis ya. Latex non medis karena yang medis memang diperuntukkan khusus untuk yang Khusus medis. untuk nakes ya, iya. Ini latex. Kemudian untuk kembali lagi ke pemilih. Orang yang nyoblos nih, Kalau ini yang dikasih nyoblos apa nih sama KPU? Nanti itu diberikan sarung tangan plastik. Sarung tangan plastik. Ya. Oh, agar nyoblosnya nggak kena Iya. tangan langsung ya. Jadi nanti setelah cuci tangan, dikeringkan, nanti kan mereka semua pakai sarung tangan plastik. Oke. Jadi untuk alatnya yang digunakan tetap steril. Oke. Terus biasanya kalau kita selesai nyoblos kan ada tandanya. iya, yang nyelup itu. iya. Itu harus nyelup. Kalau nyelupin yang sekarang yang baru setelah dilepaskan sarung tangannya ntar diteteskan. Metode baru diteteskan. aman Tidak ya. dicelup. Nggak dicelup. Iya. Aman, nggak disemprot Nggak. aja. Iya. Atau disiram aja. Kan langsung Mohon maaf, kelihatan biru. Nyelupin aja nih mau mandi, aduh nggak hilang. Hilang. Kan kalau biru semua enak kayak avatar. Ya udah, Iya. oke Bu, khusus Bapak Pepeng kita tunggu nanti disiram ya. Biru ya, baru kayak Krishna. Oke, jadi sebenarnya tindakan pencegahan dari KPU ini sudah cukup banyak ya. Mungkin Iya. ini yang awareness ini yang nggak semua orang tahu ya. Nggak Iya. semua orang di luar sana iya. paham ini mungkin ya. Dan ada tambahan lagi, karena kan mayoritas ini yang pemilih ini bukan hanya anak muda saja, Iya, tetapi betul, juga betul. ada yang lansia atau- usia dan juga dengan adanya penyakit-penyakit yang disebut dengan penyakit komorbid seperti penyakit darah tinggi, kencing manis, kemudian juga ada penyakit-penyakit lain. Betul, Itu betul. disediakan bilik khusus juga untuk para lansia dan pemilih dengan Komorbid. Jadi dibedakan lagi. Nanti itu sekiranya ada 4 bilik. Oke, Kalau misalnya oke, di tempat-tempat tertentu di data itu ada 4 bilik normalnya. Yang pertama bilik normal. Bilik standar ya. Yang kedua ini bilik yang 37,3 ke Yang atas. suhunya melebihi. Yang ketiga ini dengan komorbid. Komorbid. Yang keempat ini dengan dengan pemilih difabel. Maaf pasien. Oh, Kebiasaan di difabel. rumah sakit ini Pak. Ya udah ke bawah kalau apa. Iya. Jadi dari KPU itu benar-benar udah di-prepare Iya, sebenarnya untuk benar. bagaimana pilkada ini tidak menimbulkan bahaya yang seperti diberitakan ya. Iya. Banyak yang orang kan merasa ketakutan, aku nggak mau nyoblos, aku golput aja ya udahlah daripada aku nanti kena COVID. Padahal sebenarnya prepare dari KPU juga udah oke, gitu, Iya. udah cukup detail gitu ya. Tapi ini apa namanya kalau misalnya kita ada beberapa kayak yang tadi dibedakan kan, misalnya yang suhunya lebih, lansia dan sebagainya. Apakah mereka nggak takut kalau misalnya di dalam lingkungan yang rame banget? Apa ada jam-jamnya? Oh ya ada schedule-nya mungkin iya. di scheduling Kalau ya. dari nyoblos. KPU kemarin yang saya ikuti dari tim medisnya itu dilihat kan untuk pencoblosnya atau yang pemilihnya itu diberikan jarak waktu. Jadi jadi nggak mereka numpuk diberikan ya? undangan pada jam-jam tertentu. Jadi Oke, mungkin oke, dibatasi oke. antara 10 sampai 15 orang untuk Oke. 10 sampai 15 menit pertama. Berarti tetap Oke. aman ya, social Iya. distancing masih. Apakah Iya, nanti benar. ketika misal nih, ini saya juga nggak tahu aturannya ya. Ketika misal ada schedule nih, ini kelompok 1 habis nyoblos. Apakah setelah ini nyoblos ada sterilisasi dan Ada sterilisasi sebagainya? benar. Oke. Tetap dibersihkan semuanya, dipersiapkan lagi. Setelah itu baru diberi undangan yang selanjutnya baru diperbolehkan masuk. Oke, jadi tetap aman. udah aman banget sih kalau aku bilang itu oke. Lebih aman daripada nongkrong di kafe kan. Betul. benar. Buat Iya kan? anak-anak Iya. muda yang kemarin bilang males-males, mager-mager, tolong jangan golput. Jangan nggak boleh ada alasan lagi Tidak ya boleh saya. golput Anda. Biasanya kan, oh aku nggak mau nyoblos nanti takut COVID, tapi nongkrong iya. kan sama aja. Nonton live musik yang ditonton Marsha. Anak Hey. Oh enggak ya? Kalau Ya. anak mudanya yang males itu karena kalau habis
nyoblos mereka nggak bisa ngopi. Nah, itu yang masalah. Sama bangun paginya kali ya malam. Oke, jadi mungkin kepada teman-teman pemilik usaha perkopian di Surabaya Boleh sponsor disediakan di TPS. Jadi dijamin anak mudanya mau datang. Betul. Habis nyoblos nongkrong. Yang punya tempat kopi bangkrut, Pak. Tapi kan bisa kerjasama sama KPU lah. Bisa. Jangan mager lah KPU. Jadi mungkin ini adalah bentuk-bentuk kreativitas kan. Di zaman dulu sebelum ada COVID kan ada beberapa TPS yang dikasih kayak orang-orangnya itu pakai seragam lucu-lucu atau anything kan, orang biar mau nyoblos kan. Mungkin sekarang orang-orang lebih suka nyoblos kalau nongkrong di kafe. Jadi kasih aja kafe di situ. Tapi ada jadwalnya juga. Atau tambah live music juga. Oh boleh ada live music. Bisa hubungi bionya Vide Marsha. Iya, kalau budget cocok oke. Kan? Boleh ya kayak gitu. Iya, beralih profesi. Pilkada singer sekarang. Bukan wedding singer lagi. Oh iya, oke. Iya Karena kan, wedding sepi ya kan. Wedding sepi udah berapa bulan gak ada job ya kan. Pilkada mungkin butuh penyanyi. Pilkada Saya siap-siap singer ya. aja. Oke. Jadi mungkin satu lagi Dok untuk himbauan kepada teman-teman ini, karena kan ada ini kan kita terkait dengan Pewali Surabaya ya Dok ya, kan sudah ada beberapa calon dan sebagainya. Kalau dari dokter sendiri ini boleh nggak sih kita tanya, dokter lebih cenderung memilih yang nomor berapa? 01, 0 sebelahnya atau 03? Ya kita kalau misalnya 03. Saya pilihnya. Saya salah itu ya. Saya pilihnya 05. Oh ya, itu pemilihan wali kota Curah Malang ya. Saya salah ya. Kalau misalnya kita harusnya bisa menilai lah, dilihat aja dari para pendukungnya. Oke. Kalau kita lihat pendukung yang anarkis bisa itu kan karena adanya pemimpin dari pendukung tersebut yang tidak bisa mengatur pendukung tersebut. Pembiaran berarti ya? Iya, pembiaran. Seharusnya kalau misalnya kita sudah bisa melihat dan menilai dari pendukungnya saja. Dok, untuk ajakan sama, boleh nggak sih mengajak teman-teman untuk nanti jangan sampai golput? Mungkin ada satu pesan dari dokter kepada teman-teman untuk agar teman-teman jangan sampai golput, karena mungkin hal baik di Surabaya ini mungkin nggak bisa berlanjut kalau teman-teman ini golput, karena hal baik tetap harus didukung dengan orang-orang yang baik. Jadi mungkin bisa dikasih 1-2 patah kata untuk memotivasi teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang di luar sana, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena dari KPU pun kita sudah menyediakan, bukan kita ya, karena saya bukan termasuk pihak KPU ya. Orang KPU ini, saya salah ngundang kayaknya. Ya, oke. Iya, karena saya lihat dari hasil laporan KPU yang dilaporkan ke Satgas Covid, itu menyebutkan kalau misalnya dari KPU sudah memenuhi persyaratan untuk steril dan menjaga jarak untuk persyaratan keamanan kesehatan. Protokol kesehatannya sudah terpenuhi. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir untuk mencoblos, memilih pada saat pilkada besok. Oke, siap. Dan tentunya jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Jadi teman-teman jangan khawatir. Tanggal 9 Desember datang ke TPS dan coblos. Nomor berapa, Sa? Siji lah. Nah, nomor 1. 1 aja, kalau 2 enggak. Enggak sah maksudnya. Terima kasih. Ya. Oh iya, kalau 2 kali kan nggak boleh. Pilihnya 1 aja. Daripada kalau pilih 2 nggak boleh, nggak sah. Kalau 2 kali nggak sah, mending tidur kan. Ya, betul, mending Iya, tidur. benar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Berenergi berikutnya.